Simak sesi yang ini. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah sekarang kita akan berkenalan dengan para direktur dari direktorat-direktorat yang ada di Universitas Padjadjaran Bandung. Langsung aja kalau kayak gitu kita akan panggil, ini dia direktur yang pertama. Boleh berikan tepuk tangan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu dari tim musik. Boleh dikasih gitarnya juga. Jadi, nah gitu, ini dia yang pertama adalah Direktur Kemahasiswaan dan juga Hubungan Alumni, Bapak Dr. Boy Yosef. Ini dia. Silakan Pak Boy, dadah-dadah dulu dong Pak teman-teman mahasiswa. Oke, mangga calik Pak, silahkan. Dan selanjutnya yang kedua boleh berikan tepuk tangan juga dan boleh berikan suara gitarnya lagi. Ini dia Bapak Muhammad Fahmi SEMT PhD selaku Direktur Pendidikan dan Internasionalisasi. Kesini Pak, kesini Pak. Oh dadahnya mau ke sana. Oke silakan Pak. Yang selanjutnya ini dia, boleh berikan sekali lagi tepuk tangannya untuk Direktur Keuangan dan juga Treasury yaitu Bapak Edi Zainuddin SEMSI AK. Ini dia. Oh, kalau Pak Edi bawanya beda ya. Tadi Pak Boy sama Pak Fahmi nggak bawa apa-apa. Saya mau tanya dulu sebentar, Pak Edi bawanya apa? Oh, saya Unpad, berkinerja, bermanfaat, dan mendunia. Ada tabcastnya juga luar biasa. Mantap. Mantap Pak Edi, di bawah sore hari ini nanti harus dijelasin nih sama teman-teman mahasiswa baru Pak. Siap. Siap ya Pak ya. Dan selanjutnya boleh berikan juga tepuk tangan, ini dia Direktur Sarana dan Prasarana, Bapak Edward Hendry. SIPMM, musiknya lagi dong, musiknya lagi dong. Silahkan Pak. Dan sudah hadir juga di tengah-tengah kita, boleh berikan tepuk tangan untuk Direktur Perencanaan dan juga Sistem Informasi Bapak Mutakin MSI PhD. Dadahnya mau kemana dulu nih Pak? Muter-muter dulu boleh Pak, kamera 1, 2, 3 disapa dulu teman-temannya biar semangat hari ini. Boleh, bebas. Sudah menentukan tempat duduknya masing-masing kayaknya. Oke, sore hari ini kita akan ngobrol. Pak Edward kayaknya kejauhan nggak sih? Nah, kita memang tetap menerapkan protokol kesehatan, tapi kayaknya kalau kejauhan juga kasihan teman-teman kameramen, Pak. Oke, bapak-bapak semuanya selamat sore, sehat? Sore. Semangat semuanya? Pasti semangat. Semangat, boleh berikan tepuk tangan dulu dong untuk bapak-bapak ganteng yang ada di depan ini. Capek tapi tetap menyempatkan untuk bertemu dan berkenalan dengan teman-teman mahasiswa baru. Langsung aja kalau kayak gitu karena memang agendanya ini cukup padat Pak. Pak Fahmi boleh dapat giliran yang pertama dari bapak-bapak yang lain. Silahkan langsung memperkenalkan dari direktoratnya, mangga Pak. Terima kasih saudara MC ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada para mahasiswa baru, saya ucapkan pertama selamat datang dan selamat bergabung ya di Universitas Padjadjaran, salah satu universitas terbaik di Indonesia. Dan ya boleh tepuk tangan. Dan saya yakin minggu-minggu ini adalah minggu-minggu yang saya yakin bagi Anda semua yang diterima di Universitas Padjadjaran itu adalah minggu-minggu yang membanggakan, membahagiakan begitu ya. Dan kami juga sebagai dosen-dosen pengelola itu juga sangat bahagia dan bergembira bisa menerima keluarga baru Unpad ya. Untuk pembelajaran, khususnya pembelajaran di Universitas Padjadjaran, kita khususnya ya di semester ini atau di tahun ini sangat spesial sekali ya. Karena kebetulan kita masih mengalami pandemi COVID, masih ada di sekitar kita, maka pembelajaran akan dilakukan secara daring ya, secara full daring. Jadi teman-teman akan memperoleh pembelajaran yang jarak jauh, dilakukan dari tempat masing-masing, dari rumah gitu ya, sehingga
teman-teman mahasiswa tidak perlu datang ke kampus. Tapi yakinlah pembelajaran akan tetap menyenangkan, menantang dan juga akan menginspirasi mahasiswa baru semua. Demikian. Mungkin itu saja Teh pembukaan dari saya sedikit aja ya. Nggak usah terlalu panjang. Iya betul. Ya. Boleh berikan tepuk tangan dulu. Buka dong topengnya. Oke. Gini, Pak. jadi karena Topengnya ini dibuka, memang Pak. ditayangkan di seluruh sosial media miliknya Universitas Tapi Padjadjaran, kegantengan dari bapak-bapak yang ada di depan ini kan nggak kelihatan. Nah, jadi kalau kayak gini kan kelihatan. Semuanya dibuka, berarti boleh dibuka. Ini dia wajah-wajah direktur-direktur dari direktorat yang ada di Unpad. Baiklah, karena memang ini ada di YouTube, ada di streaming juga. Selain itu ada di Instagram. Banyak sekali pertanyaan pastinya dari teman-teman mahasiswa baru yang memang ingin ditanyakan sama bapak-bapak yang ada di depan ini. Tapi mungkin karena Pak Fahmi ada agenda berikutnya ya Pak ya. Nah ini sayang sekali, kalau gitu saya mewakili teman-teman mahasiswa juga yang sudah mengirimkan pertanyaan. Ini kan tadi Bapak bilang Unpad sebagai salah satu kampus atau universitas terbaik yang ada di Indonesia. Saya setuju banget Pak. Saya jadi alumninya aja bangga banget gitu ya Pak ya. Nah tapi mungkin nih dari Bapak sedikit bisa dijelasin sama teman-teman mahasiswa baru semua. Sebenarnya ada pengalaman yang berbeda kan kalau kita kuliah di Unpad. Nah ini mungkin bisa di-share sama teman-teman mahasiswa baru Pak. Unpad itu memang terkenal ya, saya pikir dari kekeluargaannya. Betul. Ya. Jadi baik itu dosennya, mahasiswanya, staf pendidikannya itu sangat ramah begitu ya, sangat ramah. Kemudian juga gampang bersahabat. Itu menurut saya ciri khas Unis Padjadjaran yang berbeda dengan kampus-kampus lain, saya pikir begitu ya. Dan dosen-dosennya saya pikir humble ya, mereka itu sangat nggak sombong tapi sebetulnya pinter gitu ya. Jadi mereka itu pinter-pinter, lulusan luar negeri ya, tapi tetap humble, tetap bisa berdiskusi dengan mahasiswa, tetap bisa ya pokoknya memberikan pencerahan dan seterusnya tanpa perlu seperti menggurui begitu. Jadi saya pikir itu kekuatan utama dari Unpad. Kekuatan utamanya di situ ya Pak ya, dosen-dosennya baik, bisa diajak ngobrol juga, diskusi jatuhnya mungkin ya Pak ya. Nah gak susah nilai Pak. Nah ini nih Pak untuk teman-teman mahasiswa baru mungkin juga, wah iya baik sih baik gitu, diskusi nilainya gimana nih Pak? Saya pikir nilai atau apapun yang kita peroleh sesuai dengan effort dan kerja keras atau jerih payah yang kita lakukan. Ya. Jadi pasti seimbang lah. Kalau kita kerja keras, effortnya bagus, nilai juga mengikuti saya pikir. Oke, Ya. jadi kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil gitu ya Pak ya. Satu pertanyaan lagi Pak, tadi Bapak bilang menantang, kuliah online itu tetap menantang tapi seru. Nah menantang tapi seru itu gimana Pak? Yang menantang tapi kok seru gitu? Iya, jadi banyak orang bilang bahwa kuliah online itu kan ya tidak menarik ya, hanya menatap layar. Tapi kami di Unpad ini sudah banyak memberikan training gitu ya, memberikan training kepada dosen-dosen agar pembelajarannya itu nggak garing ya. Jadi ketika online ini diusahakan memang tetap seru begitu, walaupun dia online, tapi kita bisa bikin dia seperti bertatap muka seperti biasa. Dan yang pasti engagement atau hubungan antara dosen dengan mahasiswa tetap terjaga walaupun dia online. Menantang, materinya tentunya nggak lebih gampang dibandingkan ketika offline ya. Jadi online ini tetap sama, ujian-ujiannya, assignment-nya juga kita akan lakukan sama. Jadi jangan dipikir bahwa ketika online semuanya jadi kayak wah ini kayaknya nggak menarik gitu. Justru menurut saya challenge-nya di situ. Ya. Oke, challenge-nya di situ dan nanti kita akan sama-sama melalui itu bersama-sama ya Pak ya. Gimana serunya di era sekarang kuliah dan menjadi mahasiswa di Universitas Padjadjaran. Nah, Pak Fahmi mungkin yang terakhir ada yang mau disampaikan untuk teman-teman? Yang terakhir mungkin ini, saya kan tahu beberapa teman-teman ini ada yang sudah melakukan registrasi, ada yang sudah melakukan pembayaran ya. Nah itu untuk menjadi mahasiswa Unpad belum selesai itunya ya, prosesnya. Jadi mohon dipastikan bahwa teman-teman setelah melakukan registrasi, pembayaran, kemudian jangan lupa
apa namanya meng apa ya masuk ke ini ya, masuk ke sistem informasi kita ya. Kemudian nanti Anda harus melakukan mengecek apakah Anda sudah dapat KTM atau belum. Kemudian jangan lupa setelah memperoleh KTM Anda membuat email ya, membuat email Unpad. Email Unpad itu adalah semacam apa ya, kartu masuk untuk bisa kuliah online ya. Jadi jangan lupa email kemudian KTM itu segera diproses segera setelah Anda memperoleh setelah melakukan pembayaran. Dan setelah punya KTM, sudah punya email, maka Anda resmi menjadi mahasiswa Unpad dan bisa katakanlah berkuliah atau memanfaatkan semua fasilitas yang ada di Universitas Pajajaran. Itu saja Teh, saya pikir. Atau terakhir, saya pikir nikmati apa namanya sensasi Anda sebagai mahasiswa baru begitu ya. Cari informasi sebanyak-banyaknya, kemudian ya saya pikir ya mari bersama kita semua untuk apa namanya membangun atau mengembangkan diri Anda bersama Unpad. Itu saja. Terima kasih Teh. Oke, terima kasih Pak Fahmi. Berikan tepuk tangan untuk Pak Fahmi. Sebelum Bapak ini ke agenda yang lainnya lagi, Pak, Bapak mau nyanyi dulu nggak? Oh enggak. Kirain ditutupnya dengan Pak Fahmi nyanyi dulu, enggak ya Pak ya? Enggak, oke, kalau begitu terima kasih Pak Fahmi dan sekarang kita lanjut nih. Ini yang ditunggu-tunggu juga, bintang tamu yang berikutnya adalah Pak Boy. Silakan Pak Boy ke pemaparan yang berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Mungkin selamat sore buat adik-adik semuanya yang ada di seluruh Indonesia ya, yang bisa melihat acara ini ya. Selamat sore teman-teman semuanya yang ada di studio. Waduh, studio ini. Baik, saya perkenalkan. Studio 1 ya Pak ya? Studio 1. Studio 1 Unpad. Studio 1 Unpad, Merdeka. Ya. Baik, saya memperkenalkan diri, nama saya panjang ya. Boy Yosef Cahya Sunan Sakti Salam, nanti bisa dilihat. Kebetulan diberi amanat menjadi sebagai Direktur Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni. Jadi tidak jauh-jauh dari aktivitas dan kegiatan mahasiswa ya. Tupoksinya itu, dan sekarang ditambah dengan alumni karena alumni merupakan aset yang sangat penting di Unpad ini. Terus terang saja, alhamdulillah sekarang alumni-alumni Unpad banyak yang berkiprah baik di nasional maupun internasional ya. Mudah-mudahan bisa membawa nama baik bangsa dan negara ini. Selanjutnya untuk kegiatan kemahasiswaan di era pandemi ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Fahmi. Kita juga sama untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ini di era pandemi ini ya memang dilakukan secara daring semuanya ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang memang untuk tatap muka itu tidak bisa dilaksanakan sampai pandemi ini berakhir ya. Sehingga kegiatan nanti adik-adik mahasiswa baru ya, untuk kegiatan kemahasiswaan nanti bisa mengikuti, seluruh pengumumannya ada di Siat Unpad ya. Nanti ada beberapa event ataupun kejuaraan-kejuaraan yang biasanya bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa secara offline, kalau sekarang secara online. Dan kegiatan-kegiatannya pun sangat memang mengikuti ya di era Covid ini. Ya mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua ya. Jadi di era pandemi ini mempersatukan kita dan kita bisa lebih berinovasi ya. Jadi saya harapkan adik-adik mahasiswa baru juga bisa memberikan inovasi-inovasi ya dan prestasi-prestasi di era pandemi ini untuk bisa lebih survive. Mungkin itu aja sedikit dari saya. Jadi sedikit lagi mungkin yang dilakukan atau yang menjadi tugas di ini, selain tadi prestasi, juga kita juga di kemahasiswaan ada beberapa mungkin beasiswa ya, mengurus seperti itu.
terkait dengan hibah-hibah untuk mahasiswa dan kegiatan-kegiatan baik kegiatan kemanusiaan ataupun yang lainnya. Mungkin itu saja. Oke, Pak Boy, boleh berikan tepuk tangan untuk Pak Boy. Pemaparannya. Nanti ada pertanyaan juga untuk Pak Boy pastinya dan untuk teman-teman mahasiswa baru. Sekali lagi boleh kalau misalnya punya pertanyaan nanti ditulis aja di kolom komentarnya di YouTube dan juga di Instagram. Nanti akan kita saring barengan sama teman-teman panitia dan nanti akan diberikan kepada bapak-bapak direktur yang ada di depan. Nah, sekarang selanjutnya giliran Pak Edi. Mangga Pak Edi. Nah, kartunya dikeluarin dulu Pak, dikasih lihat dulu. Nah, di Ini zoom dia boleh, kartunya. di zoom. Ini dia ternyata bawa oleh-oleh Pak Edi. Boleh kalau ada yang mau nanti. Oh boleh ya Pak ya? Boleh. Boleh. Saya habis nge-MC langsung ke Pak Edi kalau gitu ya. Silakan Siapa Pak. cepat dia dapat. Oh gitu Pak. Ya, betul. Ini edisi terbatas Pak? Terbatas. Oh sangat terbatas. Baiklah. Mangga Pak. Terima kasih. Dengan teh siapa tadi? Ninit Pak. Ninit. Oh, teh Ninit. Terima Iya. kasih. Hatur nuhun teh Ninit. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama, tentunya bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada, saya panggil adik-adik saja ya, kepada adik-adik mahasiswa baru Universitas Padjadjaran. Selamat, Anda telah lolos seleksi dari puluhan ribu yang berminat masuk ke Universitas Padjadjaran. Tentu ini luar biasa, begitu ya. Ini anugerah yang luar biasa buat adik-adik sekalian. Oleh karenanya, jaga kesempatan yang sudah diperoleh ini sebaik-baiknya dengan apa? Dengan cara melakukan perkuliahan sebaik mungkin dan kemudian suatu saat nanti kita ketemu tidak terasa lah, saya yakin tidak akan terasa 3,5 atau 4 tahun yang akan datang adik-adik akan ketemu lagi dan mungkin berada di ruangan yang sama atau virtual yang sama begitu ya, tapi di acara yang berbeda, itu wisuda gitu ya. Kita harapkan semuanya sukses kan begitu ya. Baik, perkenalan sedikit, nama saya Edi Jainuddin, saat ini diamanahi sebagai Direktur Keuangan di Universitas Padjadjaran, begitu ya. Wajahnya dong Pak. Wajahnya katanya Pak. Wajahnya Oke. nanti di akhir saja biar penasaran. Oh kalau di akhir berarti Pak Edi nanti nyanyi ya? Oh boleh. Oh ya oke. Saya kebetulan penyumbang lagu. Oh penyumbang lagu. Betul. Oke. Semua lagu enak kalau saya nyanyikan pasti sumbang. Baik, saya lanjutkan. Direktorat Keuangan ini sudah bertahun-tahun berbenah diri. Kita sudah memasuki era digital, sudah memasuki era revolusi industri 4.0. Oleh karenanya di Keuangan Universitas Padjadjaran ini kita sudah menerapkan cashless. Ya. Kenapa saya bawa kartu ini? Ini satu bukti saja bahwa semua transaksi di Unpad itu cashless, gitu ya. Baik dari sisi penerimaan, artinya ketika adik-adik mahasiswa baru yang sudah melakukan registrasi keuangannya, melakukan transaksinya, transaksi secara cashless, tidak bawa uang. 28 tahun yang lalu saya juga masuk ke ruangan ini. 28 tahun yang lalu dengan membawa uang tunai untuk bayar SPP. Gitu ya. Jadi mau tidak mau harus datang supaya apa? Supaya bisa bayar, supaya bisa diterima. Dan bayangkan bahwa sebelum itu saja pada saat mau bayar untuk ikut ujian, kalau sekarang SBMPTN atau Kasmupnya, untuk bayarnya saja ngantri dari jam 3 subuh sampai baru keluar jam 4 sore. Itu kenapa? Karena belum ada teknologi informasi yang memudahkan transaksi. Transaksi harus tunai. Sekarang di Universitas Padjadjaran pengelolaan keuangannya sudah menerapkan cashless. Baik dari sisi penerimaannya yang tadi saya sampaikan, juga pengeluarannya. Pengeluaran sekecil apapun kita upayakan non tunai. Mayoritas dengan internet banking, begitu ya, mobile banking,
dan sebagian lagi menggunakan kartu. Ini contoh kartu yang combo ya, Unpad dengan BNI Tap Cash. Ya, untuk misalnya mobil operasional Unpad kalau masuk tol ya sudah tap cash-nya juga sudah ada dan ada tulisannya saya Unpad. Ya. Siapa yang saya Unpad? Ya, saya yakin semuanya adalah saya Unpad, begitu ya. Oke, baik. Itu kenapa kemudian di sini pun dituliskan berkinerja, bermanfaat dan mendunia. Gitu. Karena ini adalah sebuah target yang kita harapkan. Kita semuanya berkinerja. Walaupun sekarang eranya era pandemi Covid, hampir semua pekerjaan banyak yang di remote dari jauh, tapi alhamdulillah semua prosesnya berjalan. Barangkali adik-adik mahasiswa yang kemarin merasakan ada kendala-kendala, ini wajar. Ya, ini wajar karena ini masa transisi. Tapi insya Allah ke depan akan terus kita perbaiki sehingga layanan kepada mahasiswa pun semakin membaik. Itu saja dari saya. Nanti kalau sesi tanya jawab, boleh kalau ada yang terbaik pertanyaannya saya berikan ini. Wow, luar biasa. Yeay, langsung Sudah ada kasih ya. isinya loh, sudah ada isinya. Oh, udah ada, Pak? Udah ada. Berapa Udah. nominalnya, Pak? Boleh dibocorin? Pokoknya Rahasia. rahasia. Angka Rahasia. pertamanya 1. 1. Nah, dan di belakangnya ada nolnya. Ada nolnya. Ya, betul, Yang jadi ya. pertanyaan berikutnya adalah berapa nolnya? Nah, itu dia. Yang tepat dikasih. Nah, itu ya. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk Pak Edi. Nanti Siap, ada. sesuai janji saya buka di akhir ya. Iya, buka di akhir. Akhir pemaparan ternyata ya Pak ya, Betul, bukan betul. akhir acara ya Pak ya. Persis. Tapi tetap nyanyi kan Pak? nyanyi. Nyanyi, tetap nyumbang lagu ya Pak ya. Baik, dan sekarang kita akan menuju, nah sekarang saya kasih ini deh, kasih kebebasan. Mau Pak Edward dulu atau mau Pak Mutakin dulu nih? Sweet. Wah, Pak Edward menang nih. Dari tadi pada paling santai, tapi pas giliran Sweet langsung menang, luar biasa. Langsung dibuka maskernya. Nah, bentar. Tapi kan ini di Unpad, Pak. Kenapa? Kan ini di Unpad ya, Pak Iya. ya. Pakai bahasa Sunda. Mangga tiasa. Oh, mangga tiasa. Kirain bule kan, ternyata ngomongnya naturalisasi. Jadi ini kalau dalam dunia olahraga ada naturalisasi. Pak Edward naturalisasi juga? Iya. Oh ya. Silakan Pak, sekarang giliran Bapak, Pak. Mangga. Oke, Assalamualaikum semuanya. Salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, nama saya Edward. Saya ditugaskan, diberi amanah untuk jadi Direktur Sarana Prasarana dan Manajemen Aset. Gambarannya kurang lebih tanggung jawab saya adalah terhadap seluruh fasilitas yang ada, dari mulai WC mampet, genteng bocor, ya, kendaraan, taman dan seterusnya. Nah, jadi direktorat saya ini direktorat yang paling luas, ngurusin semua hal tentang fasilitas. Intinya itu, Mbak. Intinya adalah itu ya Pak. Intinya Pokoknya itu. semuanya ya Pak ya. Kalau didongengin nggak selesai sampai nanti malam. Habis pemaparan Habis yang lain ya ini. Pak ya waktunya ya. Pokoknya kalau Pak Edward adalah semuanya cakupannya lebih luas. Tadi apa aja Pak? Yang mampet, Ya, yang Bocor. mampet, yang bocor, yang runtuh. yang runtuh gitu ya. Kalau bis Unpad dulu saya kalau kuliah pakai bis Unpad gitu. Ya, Itu juga. Itu wilayah saya juga. Oh, itu. Kenapa Pak? Namanya odong-odong. Odong-odong, iya, Odong-odong. odong-odong. Gratis kan ya Pak itu? Gratis. Gratis. Dulu saya kalau misalnya dari Jatinangor balik ke DU-nya ngejar itu Pak. Ya. Biar gratis, ya kan? Anak mahasiswa banget ngejarnya yang gratisan. Oke, Bapak udah segitu aja Pak? Cukup. Cukup singkat Pak. Kasihan Pak Mutakin Udah nggak sabar? udah nggak sabar. Oke, kalau Ya. begitu Pengen silakan. nyanyi. Oh, pengen nyanyi. Berarti gini, Pak Mutakin mau nyanyi dulu atau mau pemaparan dulu, Pak? Oh, pemaparan dulu. Tapi sebenarnya sebelum pemaparan ada satu hal lagi, Pak. Maskernya dibuka dulu biar gantengnya kelihatan. Nah. Dan sistem informasi itu bekerjanya harus seamless. Oh. Artinya tidak kelihatan. Oh, Ini nggak kelihatan ya, Pak ya? saya sudah menyalahi aturan dengan muncul ada di sini tuh. Oh gitu, makanya sekarang pokoknya yang lain boleh dibuka maskernya, Ya. Bapak tetap harus disamarkan Saya ya Pak harus ya? disamarkan karena
sifatnya pekerjaan di sistem informasi dan perencanaan itu Iya. tidak boleh ada yang melihat, tetapi terasa oleh semua orang. Luar biasa. Tapi mohon maaf ini teman-teman panitia, karena Pak Mutakin bilang nggak boleh terlihat, jangan di blur gambarnya ya. Pada prinsipnya seperti tadi sudah diperkenalkan, saya perencanaan dan sistem informasi juga tidak perlu memperkenalkan nama sebenarnya, karena bekerja kita itu adalah support di belakang yang orang akan merasakan hasilnya secara efisien tanpa harus mengetahui siapa yang membuat itu, begitu. Jadi di perencanaan dan sistem informasi itu kita menampung semua aspek-aspek yang direncanakan di unit kerja, mulai dari pembelajaran, riset, dan pengabdian masyarakat yang ada di fakultas, kemudian kita tuangkan di dalam sistem yang kita buat, kemudian sistem itu nanti akan terkoneksi dengan engine enterprise resource planning yang sudah kita kembangkan, yang sudah disambungkan dengan pihak ketiga seperti bank, travel partner, food partner, dan lain-lain. Sekarang dengan adanya pandemi COVID juga, karena kita memikirkan mahasiswa baru dan mahasiswa yang terdampak ada di rumah, maka kita juga harus menyambungkan engine yang ada di Unpad itu dengan provider, dengan service yang ada di provider telekomunikasi, sehingga kita harapkan nanti setelah ini selesai, mahasiswa akan mengakses konten pembelajaran yang ada di Unpad itu secara murah atau gratis bahkan, karena IP address Unpad nanti akan kita whitelist, artinya tidak akan atau direkognisi oleh provider telekomunikasi itu sebagai internet protokol yang gratis, gitu. Sehingga nanti pembelajaran dari rumah juga akan menjadi murah. Itu dari saya, cukup. Oke, terima kasih Pak. Nah, berarti ini emang menjawab pertanyaan, waduh kalau misalnya kuliah online ini biasanya kan kuota boros gitu ya. Ternyata sudah terjawab oleh Bapak yang namanya disamarkan juga Pak, tapi udah ketahuan. Seamless, Iya, tidak iya kelihatan. benar. Tadi ada ininya nggak, penjelasannya nggak sih di ini? Wah, kalau misalnya ada nggak boleh ditayangin lagi ya Pak ya? Nggak boleh, oke cukup katanya perkenalannya sekali aja. Nuhun ya Pak ya. Baik, sebelum kita masuk ke pemaparan yang berikutnya, kayaknya ini geng panitia udah nggak sabar pengen nyanyi lagi. Berapa lagu ini? 5 nih ya? Satu album. Oh, satu album, luar biasa. Karena latihannya udah dari setahun yang lalu ya? Dari penerimaan mahasiswa yang tahun lalu, tampilnya baru sekarang? Luar biasa, kalau gitu boleh boleh berikan tepuk tangan Bapak-Bapak, ini dia panitia yang akan menghibur kita semua. Silakan. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Lepaskan segalanya, lepaskan segalanya.
itu tadi penampilan dari teman-teman panitia. Saya bilangnya teman-teman gak apa-apa ya, biar kelihatannya kan kita satu geng gitu ya, sama-sama teman-teman panitia. Apa sih? Boleh ya. Oke, penampilan dari teman-teman panitia disambung juga ada tayangan tentang Universitas Padjadjaran Bandung. Dan sekarang kita sudah kehadiran lagi, ini dia Direktur Riset dan juga Pengabdian Masyarakat. Boleh berikan tepuk tangan dan juga iringan gitarnya boleh untuk Bapak Rizky Abdullah. Dan juga selanjutnya sudah hadir juga Direktur Tata Kelola Legal dan juga Komunikasi Bapak Dr. Haji Isis Ihwansa. Iya Pak. Nah gitu Pak. Oh kita ulang lagi, kalau gitu kita ulang lagi Pak. Kita panggil, nanti Bapak dadah-dadah dulu baru duduk ya Pak ya. Oke Pak, oke ya Pak ya. Kita ulang. Gitarnya udah siap ya? Gitarnya siap ya, baik. Oke, kita panggil dulu. Yang pertama boleh berikan tepuk tangan, ini dia Direktur Riset dan Pengabdian pada Masyarakat. Bapak Rizky. Dadah dulu Pak. Oke. Pos dulu Pak, pos dulu bergaya gitu Pak, enggak ya? Oke. Silahkan boleh Pak langsung duduk dan selanjutnya. Iya. Oh iya bener Pak. Jadi pas begitu Bapak dipanggil, Bapak dadah buka masker. Berarti harus satu kali lagi dong Pak dipanggilnya. Oke Pak, nggak apa-apa ya Pak ya. Buat mahasiswa baru nggak apa-apa ya Pak ya. Diulangi lagi. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi. Boleh lagunya juga. Ini dia Direktur Riset dan Pengabdian pada Masyarakat Pak Rizky. Nah gitu Pak. Selamat sore Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah, silahkan boleh langsung duduk Pak. Wah Bapak nungguin ya Pak ya. Selanjutnya boleh berikan tepuk tangan untuk Direktur Tata Kelola Legal dan juga Komunikasi Bapak Pak Isis. Dadah. Masker Pak, masker. Nah. Bukalah topengmu. Oke. Buka dulu maskernya sebentar aja. Protokol kesehatannya tetap dijalankan. Ini buktinya bapak-bapaknya juga berjarak. Bapak duduknya mau di sini aja, Pak? Sebelah sana. Enggak apa-apa, Bapak mau di sini dekat saya, kalau di sana dekat Bapak yang enggak disebutin Itu lagi. sudah bosan sih dengan Oh di sana. oke Pak, kalau begitu ya, baiklah. Nah oke, dan sekarang kita akan menuju ke pemaparan yang pertama di sesi yang kedua ini. Dari Bapak siapa dulu nih, Pak Rizky dulu atau siapa Pak? Pak Isis dulu, Pak Rizky aja? Nah kan, ini terjadi Pak tunjuk-tunjuk. Ini teman-teman mahasiswa baru Unpad ya. Jadi dalam bahasa Sunda ini sok weh tipayun. Ah moal, Bapak tipayun. Sok weh mangga tipayun. Mohon maaf sampai maghrib nggak akan beres kalau gini ya. Jadi ditentukan siapa duluan? Sweet ya, sweet. Oh oke. Pak Rizky langsung nggak mau sweet, saya aja duluan. Silakan Pak. Mangga Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang untuk seluruh adik-adik mahasiswa baru Unpad di kampus kita tercinta ini. Perkenalkan saya Rizky dari Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat. Nanti kami di Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat akan memfasilitasi adik-adik untuk urusan penelitian dan juga nanti pada saat KKN di pengabdian pada masyarakat. Salah satu pembeda dari adik-adik pada masa sekolah di SMA dengan kuliah, itu di kuliah itu nanti mulai masuk unsur penelitian di mana adik-adik nanti akan mencari suatu kebaruan dari bidang yang sedang adik-adik akan tekuni nanti. Selain itu nanti salah satu untuk syarat kelulusan adik-adik juga akan diminta kita dikenal dengan KKN, itu nanti di semester saya lupa tahun kedua, tahun ketiga itu nanti juga akan difasilitasi oleh kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosennya nanti. Jadi nanti di situ kami akan memfasilitasi kebutuhan penelitian dan pengabdian dan KKN dari adik-adik nanti. Kira-kira itu, terima kasih Mbak. Ternyata kirain mau panjang, enggak ya ternyata ya Pak ya. Jadi saya juga mikirnya. Iya, ada lagi. Ternyata tadi cuma gimmick aja, pura-pura mati. Nungguin kan semuanya. Oke, terima kasih Pak Rizky. Ada lagi nggak Pak yang mau disampaikan? Cukup. Cukup. Nanti pada saat adik-adik sudah mulai aktif kuliah, nanti akan
akan lebih mengenal kami. Oh, oke. Kalau sekarang mengenalnya di sosial media boleh nggak Pak? Kan belajarnya juga online gitu, Instagram gitu? Boleh, Oh, kita ada, kalau adik-adik mulai ingin mengenal Direktorat Riset, websitenya di drpmi@unpad.ac.id. Kita juga baru launching satu page Facebook baru namanya Universitas Padjadjaran Research and Innovation. Di situ nanti adik-adik bisa mulai melihat dalam dunia riset di dalam bidang apa aja sih Universitas Padjadjaran bergerak. Itu nanti dari seluruh 17 fakultas yang ada di kita. Itu nanti mulai di adik-adik bisa melihat, misalkan nanti ada apa namanya, mungkin adik-adik baru sekarang terpikirnya matematika itu hanya ngitung rumus, tapi ternyata nanti kalau adik-adik lihat di page Facebook itu Universitas Padjadjaran Research and Innovation, nanti di situ juga ada contohnya matematika itu bisa dipakai untuk memprediksi penyebaran penyakit demam berdarah gitu. Jadi itu sangat luas, nanti adik-adik dapat belajar banyak di sana. Oke, jadi ternyata ada yang lainnya juga yang bisa kita dapat ya Pak ya. Matematika itu sangat luas, tapi nggak bisa dibikin ngitung ya. Kira-kira dia nerima apa enggak gitu ya Pak ya. Kalau yang lagi PDKT nggak bisa ya Pak ya. Kalau itu mah ya mutlak ya Pak ya. Itu mah nggak bisa pakai matematika kayak gitu mah ya Pak ya urusannya. Baik, terima kasih Pak Rizky. Pak Isis, mangga Pak sekarang. Nah, ya boleh dibuka. Nah, gitu dong. Silakan Pak, mangga pemaparannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya dipanggil ISIS, sebetulnya suasana jadi mencekam ya. Karena satu-satunya institusi yang melindungi ISIS itu hanya UNPAD. Jadi dari mulai RT itu ada tulisan spanduk, kami menolak ISIS. Nah justru di UNPAD ini dilindungi, dan ironisnya lagi, di UNPAD itu jadi direktur. Jadi direktur tata kelola legal dan komunikasi. Dan ini merupakan direktur Palugada. Palugada. Karena tadi hampir mirip lah dengan Pak Edward. Kalau Pak Edward itu terkait dengan sarana prasarana, tapi kalau direktur tata kelola itu di samping tadi kan tata kelola kaitannya dengan organisasi, hubungan antar direktorat, antara universitas dengan fakultas, kemudian juga urusan dari mulai lansia sampai ke kurban, LGBT, semua masuk ke situ. Jadi semua peraturan-peraturan itulah yang dikelola di Direktorat Tata Kelola Legal dan Komunikasi. Jadi teman-teman direktorat yang lain itu pada saat memerlukan regulasi biasanya dikawal regulasinya dari direktorat ini. Barangkali yang paling banyak yaitu kita di belakang layar, tidak seperti teman-teman yang lain misalnya langsung berhubungan dengan mahasiswa, kalau kita di dapurnya. Itu ya. Barangkali karena di sini juga, tapi jangan salah, ada misalnya ada di bawah Direktorat Tata Kelola Legal dan Komunikasi itu ada ada beberapa kantor misalnya kantor sekretaris UNPAD KSU, kemudian juga ada kantor arsip, kemudian juga ada kantor komunikasi publik. Ini seperti misalnya protokol, di sini ada artisnya yang tampil di sini, kemudian Pak buka topeng nih. Ini nih juga termasuk salah satu komandan publikasi untuk UNPAD tuh di beliau. Oh, yang mana Pak beliau teh Pak? Itu yang kedua dari sebelah kiri ya kalau dari iya, sini. berarti harus dibuka maskernya. Harus dibuka. Pak? Iya, biar kelihatan. Coba. Kameranya mana kameranya? Oh. Dan satu-satunya ini yang harus mempublikasikan UNPAD tuh direktorat, di bawah Direktorat Tata Kelola Komunikasi Publik, atau saya nyebutnya DTLK, ini ada kantor komunikasi publik. Termasuk di bawahnya itu ada wanita satu-satunya, paling cantik di sini. Oh oke. Ya, karena beliau itu komandannya protokoler. Oh oke. Nah, jadi semua aktivitas hari-hari yang penting, Ibu Intan. Ibu Intan Tampil di situ. Oh, dan
Ibu Intan hari ini khusus juga menghibur gitu ya Pak ya? Oke. Di antara pejantan tangguh kan hanya satu yang wanita. Tapi tangguh juga ya Pak ya? Oh ya tangguh. Tangguh, harus tangguh ya Pak ya? Oke. Itu saja dari saya. Baik. Hatur nuhun Bapak, boleh berikan tepuk tangan untuk Pak Isis ya Pak ya? Oke, kurang kencang tepuk tangannya. Nah, dari semua pemaparan yang sudah hadir di sini, ada satu juga yang masih akan memberikan pemaparan, yaitu dari Direktur Inovasi dan juga Korporasi. Ini dia tayangannya. Sambil menunggu juga penyampaian yang sudah memang direkam, ditayangkan nanti. Nah, ada beberapa pertanyaan yang memang sudah masuk ke sosial media. Nah, ini tadi Pak Edi jadi ya hadiahnya ya Pak ya? Jadi ya Pak ya, hadiah untuk pertanyaan yang paling menarik. Paling tidak bisa dijawab. Paling tidak bisa dijawab. Ini silahkan Bapak-Bapak Direktur yang ada di depan ini untuk menjawab pertanyaannya, bebas ya siapa yang mau menjawab. Pertanyaan pertama dari sosial media adalah cara mengurus KTM seperti apa? Nah, mangga Pak. Saya aja. Oke, baik. Jadi saya yang pertama ya. Baik. Cara mengurus KTM. Ya. Baik, jadi sebagai mahasiswa baru, prosedur yang sudah teman-teman lakukan itu sudah on the track ya. Pertama, mengunggah biodata, kemudian melakukan pembayaran, dan kemudian mengupload kembali, baru kemudian diverifikasi, dan kemudian keluarlah yang disebut dengan nomor pokok mahasiswa, begitu ya. Saya yakin rekan-rekan adik-adik mahasiswa itu sudah memiliki nomor pokok mahasiswa kalau sudah melakukan pembayaran. Nah, proses berikutnya setelah nomor pokok mahasiswa ini terbentuk, itu adalah dicek dari semua kelengkapannya. Jadi kelengkapan-kelengkapan yang ada itu akan dicek. Kalau pembayaran tadi ceknya atau diverifikasinya di tim keuangan, sementara untuk kelengkapan seluruh dokumen itu diverifikasi oleh tim akademik Pak Fahmi, begitu ya. Jadi kalau semuanya sudah lengkap, nanti KTM akan diterbitkan. Jadi tinggal tunggu waktu saja kalau kelengkapan atau prosedur yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan atau adik-adik mahasiswa dilaksanakan dengan baik. Itu saja. Oke, terima kasih. Itu tadi untuk pertanyaan bagaimana cara mengurus KTM. Nah, nanti pertanyaan yang lain yang sudah berhasil dihimpun sama teman-teman panitia juga akan disampaikan kepada bapak-bapak direktur yang ada di depan. Dan sekarang kita akan langsung menuju ke pemaparan dari Direktur Inovasi dan juga Korporasi, yaitu Ibu Diana Sari. Ini dia. Pada masa pandemi COVID-19 ini banyak inovasi-inovasi yang tercipta dari para peneliti-peneliti UNPAD. Di antaranya adalah ventilator Fan-I, merupakan kerjasama antara UNPAD, Salman ITB, dan ITB. Juga ada rapid test cepat, yaitu rapid test berbasis antigen yang akan kita saksikan berikut ini. Terima kasih. Dan bergabung bersama dengan bapak-bapak yang sudah ada di sini. Nah, sekarang saya balik lagi ke Pak Edi. Tadi kan ada yang lupa ya Pak, kelupaan pada saat betul. Penjelasan untuk pertanyaan bagaimana cara mengurus KTM, enggak Pak? Ya, baik. Jadi KTM itu, KTM secara fisik, KTM UNPAD itu adalah KTM combo. Isinya adalah dalam satu kartu, itu pertama adalah ATM.
kartu ATM. Yang kedua, isinya adalah e-money. Jadi combo di dalamnya itu terdiri dari ATM dan e-money. Termasuk di dalamnya adalah chip mengenai data mahasiswa. Jadi nanti kalau teman-teman dapat KTM tersebut itu KTM yang kemudian diterbitkannya, dicetaknya oleh bank. Kita bekerja sama dengan 4 bank, yaitu Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank Jabar. Jadi KTM yang nanti akan diperoleh oleh teman-teman, di dalamnya sudah ada rekening masing-masing mahasiswa, kemudian ada e-money-nya sesuai banknya ya, sesuai banknya masing-masing, dan yang terakhir adalah data diri mahasiswa. Oleh karenanya KTM-nya adalah kita menunggu juga setelah lengkap datanya, karena nanti data yang teman-teman kirimkan itu kita kirimkan juga ke bank. Terrecord di bank, teman-teman tidak perlu lagi buat aplikasi untuk membuka rekeningnya, nanti langsung dibukakan dari data-data yang sudah ada itu. Insya Allah secepatnya itu bisa diselesaikan. Oke, jadi itu combo ya Pak ya? Combo, yang dibilang tadi combo ternyata teman-teman mahasiswa. Oke, pertanyaan berikutnya adalah kapan bisa mendapatkan jaket alma mater? Nah, Pak Boy ini kayaknya. Ya, baik, terima kasih. Tadi saya lupa mengucapkan kepada adik-adik, selamat bergabung di UNPAD. Pas awal ya Pak ya? Ya, Ya, awal. oke. Ya. Jadi selamat datang pada adik-adik mahasiswa ya, selamat bergabung bersama kami di UNPAD ya, di UNPAD. Baik, pertanyaan terkait dengan tadi jaket ya, jaket alma mater mungkin dalam waktu dekat ya, setelah alamat ya dari adik-adik sendiri terkumpul nanti mungkin ya kalau yang dekat mungkin bisa dibawa nanti ya. Kita akan umumkan. Tapi kalau yang jauh-jauh mungkin akan kita kirim. Jadi menunggu data, kan datanya belum masuk semua nih. Ya, nanti akan ada pengumuman lebih lanjut lah. Pada adik-adik. Ya. Jadi itu kalau misalnya deket dibawa sendiri gitu Pak, tapi memang tapi di waktu ya Pak ya, di waktu, dibatasin juga ya mungkin karena ya. masih pandemi kan. Betul, jadi kuotanya mungkin berapa orang gitu ya Pak ya. Atau misalkan fakultas mana dulu berapa orang nanti. Ya. Nanti kita umumkan. Oh oke, sudah ada pengumumannya nanti baru. Jaketnya mah sudah ada. Jaketnya mah sudah ada ya? Sudah ada. Iya, oke. Iya kan sebagai sebagai kebanggaan gitu ya Pak ya. Betul. Nah Ya, ini pasti pasukan nggak biru. sabar. Iya pasukan biru kan ya. Nah itu dia. Oke Pak Boy, terima kasih untuk jawabannya. Nanti kita akan menuju ke pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Tapi sekarang kita akan kembali dulu. Ini dia teman-teman panitia. Bapak vokalis, Mbak Dami, Bapak vokalis. Sok mangga Pak, lagu berikutnya Pak. Ada yang mau bergabung? Aku takkan pernah berhenti. Aku terus memahami, masih terus berpikir. Bila harus memaksa atau berdarah untukmu, apapun yang ku rasakan, mencoba menerimaku. Dan kamu hanya perlu terima, tanpa harus memahami, tanpa harus berpikir, hanya perlu mengerti. Aku bernapas untukmu, jadi tetaplah di sini dan mulai menerimaku. Cobalah mengerti, semua ini menjadi arti. Selamanya takkan berhenti. Ini kau rasakan, rindu ini menjadi
waktu yang memisahkan. Lagi. Masih punya stok lagu banyak kan? Satu album Neng Nini. Pokoknya mah masih Buat ada ya. Neng Nini, apapun. Tapi bapak-bapak yang ada di sini punya request lagu apa nggak? Punya lagu favorit nggak Pak yang pengen dibawain? Nanti akan disampaikan. Jadi bapak-bapak lagi berunding dulu kira-kira lagunya apa. Tapi pemusik ini stres langsung. Jangan minta yang macem-macem. Langsung stres. Kenapa Pak? Oh nah, nanti kalau bisa membawakan akan diberikan hadiah. Hadiahnya 1. Pasti untuk Bu Intan kalau gitu perempuan ya. Biasanya kan perempuan didulukan kalau hadiah ya Pak ya. Oke, kita sekarang kembali lagi ke pertanyaan-pertanyaannya. Ini sudah banyak juga. Yang berikutnya adalah pertanyaannya bagaimana cara bikin pause ID. Karena katanya memang ada yang sudah mau bikin tapi kayak belum diverifikasi gitu loh Pak. Ya, dari saya. Bapak yang tidak bisa Ya, disebutkan. Ini anonimus. Kita sebagai anonimus biasa akan menjawab itu dari belakang. Jadi tidak ada pertemuan langsung. Kita bisa masuk di portal Pajajaran Authentication System yang paus.unpad.ac.id. Jadi bisa masuk dari situ, kalau sudah punya NPM dan namanya nanti bisa ikut prosedur yang ada. Kalau kurang jelas nanti ada yang student support@unpad.ac.id, kirim email ke sana. Tapi kalau datanya sudah lengkap sebenarnya kita bisa generate langsung juga. Satu tahap di dalam ini kita perlu verifikasi terhadap alamat yang tercantum dan nomor HP. Kalau nomor HP aktif, handphonenya tidak aktif, kemudian tidak bisa verifikasi, otomatis pause ID-nya juga tidak terverifikasi. Karena ini sesuatu yang harus autentik, jadi ada feedback dari yang bersangkutan. Itu bisa dilihat di portal tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Tapi ini menyambung lagi mumpung Bapak yang jawab nih ya Pak ya. Nah, tadi kan Bapak bilang kuliah ini kan online tapi difasilitasi juga. Masalahnya adalah pulsa Pak, kuota. Nah, ini mungkin bisa dijelasin lebih lengkapnya lagi nih. Karena anak-anak mahasiswa walaupun berada di rumah gitu ya, jebol juga lumayan sih Pak gitu. Gimana nih Pak? Ya, kami sudah tahu itu dan sudah mensimulasikan berapa gigabyte yang digunakan oleh mahasiswa dan ekivalen dengan berapa rupiah. Sehingga kami berpikir bagaimana caranya supaya mahasiswa itu bisa memperoleh kuota yang banyak dan tidak habis kalau digunakan untuk akses pengajaran ataupun pendidikan di e-learning-nya Unpad. Sehingga kami sudah membuat suatu portal yang memang didaftarkan untuk direkognisi oleh provider telekomunikasi dengan paket yang khusus untuk pembelajaran di provider tersebut. Akses ke situ mungkin cuman contoh sekitar Rp10 untuk 30 GB selama 30 hari, sehingga itu kan sangat murah gitu. Oh oke, udah dihitung duluan ya Pak? Ya. Ya. Oke, jadi nggak ada alasan juga nih buat teman-teman mahasiswa baru nggak kuliah soalnya nggak ada kuota gitu ya Pak ya? Itu sudah terjawab ya Pak ya? Jangan suka bilang, wah nggak ada kuota nih, nggak bisa. Sekarang nggak bisa ya. Pak Boy mau menambahkan? Ya, tambahan sedikit lagi. Menyambung dari tadi yang disampaikan oleh Pak Mutakin, betul, bahwa nomor HP itu harus update. Oh oke. Ya kan? Harus yang on lah pokoknya. Sehingga pada saat kita akan, biasanya kan suka ada hibah ataupun kita memberikan hibah ataupun bantuan-bantuan kuota itu ya bisa langsung masuk. Oh. Ya, kadang katanya ada beberapa mahasiswa yang ganti nomornya. Betul. Nah, itu sering. Nah, itu jadi pada saat dibahas, dikirim, dia balik lagi katanya mental nggak bisa. gitu ya Pak? Iya betul. Iya. Jadi kenapa penting mencantumkan nomor handphone yang on itu seperti itu? Ya, yang aktif ya. Iya. Yang sering dipakai. Mungkin itu aja. Iya.
bener. Karena sekarang banyak juga kejadian misalnya WhatsApp-nya nomornya apa gitu ya Pak ya. Tapi yang aktifnya yang mana gitu kan. Terus udah gitu ada juga yang ngejar kuota doang sekali pakai gitu ya Pak. Itu yang bahaya Mbak ya Pak ya. Jadi pada saat dikirim kemarin juga banyak. Iya. Kita dapat bantuan gitu kan. Jadi pada saat dikirim kata provider ini banyak yang nggak masuk, mungkin mereka itu ganti nomor atau iya. Aktif sementara ya. Nah, jadi nanti teman-teman mahasiswa baru ini menjadi catatan juga, tolong nomor teleponnya ini diupdate terus. Jadi kalau misalnya ganti nomor atau apa, silahkan memang ini diperbarui lagi datanya, karena kuliah online ini kan memang nomor telepon itu harus benar-benar yang pasti gitu ya, nggak bisa dengan yang sekali pakai buang, ini jadinya bahaya juga. Iya, silakan Pak. Ada tambahan mungkin takutnya nanti ada akses ke luar domain Unpad, kemudian tiba-tiba pulsanya habis gitu. Iya. Nah, itu akan terjadi bila mana kita mengakses domain yang tidak di whitelist oleh Unpad. Misalkan di materi pembelajaran Unpad ada link ke YouTube, kemudian YouTube-nya diklik, itu akses keluar. Artinya akan menghabiskan kuota yang tidak di whitelist tadi, sehingga kalau tiba-tiba kita klik link di luar Unpad, kemudian pulsanya habis, itu wajar. Karena tidak direkognisi oleh provider telekomunikasi yang kita kerjasamakan. Ya. Oh oke. Nah jadi ini juga nih, jangan asal main klik apa gitu ya Pak ya. Ketika jebol, oh ini gara-gara kuliah, minta lagi sama orang tua. Ini nih yang bahaya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini Pak, kalau mau melihat kampus gimana? Karena saya juga kan pengen jalan-jalan gitu melihat. Ini Mas anak Unpad boleh nggak sih lihat fisiknya kampusnya tuh kayak apa gitu? Ya sebenarnya kalau yang paling simpel ya, sebenarnya kita punya fasilitas gratis untuk itu, bisa dilihat Google Street View juga sudah masuk ke dalam kampus Unpad. Jadi bisa sambil jalan-jalan tinggal klik, tapi itu pasti berbayar. Menghabiskan kuota tadi, tapi kita akan coba nanti kalau memang ada keinginan untuk melihat Unpad secara real time, kita punya 700 CCTV yang outdoor dan indoor kita pasang untuk memantau pergerakan. Jadi mungkin nanti dengan adanya fasilitas virtual private network yang kita share ke mahasiswa bisa mengecek melalui CCTV yang kita bukakan aksesnya untuk mahasiswa gitu. Tapi nanti kita akan bicarakan dulu secara sistem apakah kita bisa memadai kalau real time, karena itu aksesnya kalau CCTV kan real time. Oke, terima kasih Pak. Baik, masih ini semangat Bapak-bapak semuanya? Semangat ya, karena pertanyaan yang berhasil dihimpun sama teman-teman panitia ini masih banyak. Di antaranya adalah bagaimana dengan unit kegiatan mahasiswa. Nah, Pak Boy ini ya. Ya, baik. Jadi unit kegiatan mahasiswa mungkin adik-adik sendiri sudah diperkenalkan ya pada saat tadi ya. Ada banyak, ada mungkin sekitar kurang lebih 30 ya. Unit kegiatan, mungkin nanti adik-adik bisa mendaftar ya. Tadi mungkin sudah diperkenalkan oleh kakak-kakaknya ya dari BEM ya, dari unit-unit kegiatan mahasiswa yang ada di Unpad ini. Jadi nanti mungkin bisa mendaftar dan diharapkan adik-adik semua ikut berpartisipasi ya, ikut berpartisipasi dengan salah satunya mengikuti salah satu UKM ya, di mana mungkin nanti itu yang akan menjadi tempat adik-adik untuk berprestasi ya, sesuai dengan hobi ya. Banyaklah di kita. Betul. Dari mulai paduan suara sampai ke olahraga ada, bahkan lomba debat pun ada. Ada ya Pak ya? Kemarin kita juara internasional ya, dari Fakultas Hukum NUDC. Selamat ya, membawa nama baik Unpad dan negara. Betul, ya. Jadi wadahnya ada ya, tadi sudah
jelaskan juga. Berarti kalau ini kan unit kegiatan mahasiswa sekarang online juga ya Pak ya? Online. Online. Berarti ospek-ospekan yang biasanya masuk unit, dulu saya kan ikut UBU Pak. Iya, saya ikut UBU dulu. Saya masuk Pak, oh bangga Pak, kan dulu mah menang terus ya. Nah, berprestasi Pak. Nah, berarti sekarang mah nggak ada ya Pak ya, gabung-gabung. Tapi nggak latihan basketnya di virtual Pak? Iya. Apa gimana Pak? Ya mungkin e-sport ya. Mengikuti perkembangan zaman ya? Ya. Ay gitu mah balik lagi ke kuota tuh Pak. Kuota, iya. Itu kendalanya di kuota ya. Iya, kendalanya di kuota. Tapi nggak ada, maksudnya kalau misalnya dari unit kegiatan mahasiswa untuk yang memang deket-deket gitu ya Pak ya, apakah bisa gitu untuk kayak misalnya kayak basket, kita menggunakan lapangan tapi untuk yang deket-deketnya aja gitu? Belum? Belum. Jadi kalau untuk seputaran kampus ini secara protokol kesehatan kita masih belum bisa mengizinkan. Ya. Nanti kalau misalkan sudah ada, kan di kita ada tim Satgas Covid nih, mereka yang memantau perkembangan Covid baik di di sekitaran Bandung ataupun Jawa Barat, mereka akan memberikan rekomendasi kapan bisa masuk atau tidak. Baru bisa gitu ya Pak ya. Betul. Kan biasanya kalau kayak gitu tuh sebagai ajang cari jodoh juga ya Pak, yang lihat senior ganteng, adik kelas cantik, kan yang kayak gitu-gitu Pak kalau ikut unit Pak ya Pak ya. Bapak juga dulu gitu ya. Kenapa langsung bilang betul, berarti mewakili Bapak ini. Pak Edi langsung lirik juga, kayaknya Bapak punya pengalaman akan hal itu Pak? Kayaknya banyak Pak. Oh kayaknya banyak. Karena Pak Edi sudah jujur, nanti saya akan kasih kartunya untuk Bapak. Oh kebalik ya Pak ya, dari Bapak. Oke, pertanyaan berikutnya adalah KIPK ini kapan pengumumannya dan verifikasinya? Baik, itu saya yang jawab. Iya, mangga Pak Boy. Betul ya. Jadi kebetulan kemarin kita juga dapat informasi bahwa KIPK ya, atau dulu mah bidik misi itu kuotanya masih bisa masih ada ya, beberapa ratus yang kosong, dan mungkin nanti bisa teman-teman adik-adik mahasiswa baru yang membutuhkan itu atau yang sudah memiliki KIP bisa mengajukan langsung. Adapun yang mau mengajukan baru dipersilahkan ya, dan sampai sekarang tahap verifikasi masih berlangsung ya. Jadi verifikasi untuk KIPK sendiri masih berlangsung. Nanti setelah itu kita akan upload juga ke Kemenristek ya, dan nanti akan diumumkan secepat mungkin ya. Setelah kita beres verifikasi, mudah-mudahan ya dalam waktu dekat lah ya, kita berusaha dari adik-adik yang mengajukan ya, akan kita verifikasi secepat mungkin. Baru setelah itu kita akan ajukan. Mungkin itu saja. Oh oke. Nah itu teman-teman jawabannya dari Pak Boy langsung. Nah berikutnya masih pertanyaan, tapi ini kan tadi pertanyaan yang terbaik dan menarik, ini akan diberikan hadiah. Dari tadi bapak-bapak ada yang ingat nggak pertanyaannya? Lupa semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Panitia ada yang ingat? Alhamdulillah. Sibuk ini nginget-nginget lirik lagu apa gitu kan ya. Takut nanti dari bait yang mana loncat tiba-tiba ke yang mana ya. Boro-boro mikirin pertanyaan ya. Betul. Oke. Tapi ini tetap saya ingin menambahkan tadi yang KIPK. Oh silahkan Pak Edi. Jadi tadi Pak Boy sudah menyampaikan kuota KIPK di Unpad masih tersedia. Oleh karenanya untuk rekan-rekan adik-adik mahasiswa baru yang memang secara administratif memenuhi, silahkan gitu ya. Secara administratif memenuhi, silahkan untuk mengajukan. Cara pengajuannya bagaimana? Pertama, mengajukan ke lamannya KIPK Kemendikbud ya, untuk memperoleh kartu KIPK begitu. Setelah itu kemudian ajukan juga ke Unpad. Ke Unpad bagaimana Pak? Kemarin saya sudah daftar dan sebagainya. Teman-teman bisa uploadkan kartu KIPK yang diperoleh dari laman Kemendikbud tersebut, diuploadkan di Siat Studentnya. Sudah dibukakan di portal tersebut sudah disiapkan satu uploadan ya. Satu file untuk mengupload kartu KIPK gitu ya. Setelah itu diuploadkan, maka
pihak Universitas Padjadjaran yang dalam hal ini digawangi oleh Pak Boy, begitu ya, di kemahasiswaan itu akan melakukan verifikasi kelayakannya karena persyaratannya kan cukup banyak, begitu ya. Jangan sampai kemudian ada yang secara administratif tidak memenuhi, kemudian kita ajukan dan memperoleh di tengah jalan diputus, itu kan tidak bagus. Oleh karenanya kita verifikasi secara baik, secara betul, dan yang berhak memperoleh KIPK betul-betul memperoleh haknya, begitu ya. Jadi untuk KIPK silahkan yang memang akan mengajukan silahkan untuk mengajukan. Begitu tuh bonusnya ya. Bonusnya Teh Nini. Ya, masih cukup banyak ya. Masih cukup banyak. Baiklah, terima kasih Pak. Nah, untuk Bapak-bapak ini masih ada satu pertanyaan lagi nih Pak ya. Ini pertanyaan juga yang sudah berhasil dihimpun teman-teman panitia adalah kalau untuk prestasinya mungkin ke Pak Boy lagi nih. Nah, siap. Targetnya Pak ini untuk mahasiswa kan kalau sekarang berprestasi mungkin kan kalau misalnya pembelajarannya tidak online kan bisa lihatnya cepat ya Pak ya. Nah kalau untuk yang daring gini gimana Pak? Ya sebetulnya sekarang hampir beberapa kompetisi ya itu dilakukan secara daring. Oh, oke. Sehingga itu memang bisa diikuti oleh teman-teman mahasiswa dan itu cukup banyak juga ya dari berbagai macam bidang ya. Baik nasional maupun internasional. Seperti yang kemarin di NUDC itu di Amerika itu juga sama online ya. Biasanya kita mengirimkan ke sana ya. Tapi kebetulan karena COVID dan ya dilakukan secara daring. Oke. Kalau supportnya dari kampus sendiri gimana nih Pak? Ya, kita memberikan support kepada seluruh peserta ya. Apapun yang dibutuhkan akan kita coba support ya sesuai dengan apa yang telah direncanakan ya ataupun dimasukkan di dalam. Biasanya kan mahasiswa atau UKM itu memasukkan proposal. Iya. Ya. Proposal-proposal tersebut kita coba verifikasi dan kita masukkan untuk pendanaannya. Oke, berarti nggak ada masalah ya Pak ya? Insya Allah nggak ada masalah. Mau sekarang semuanya dilakukan dengan daring juga jangan khawatir teman-teman mahasiswa baru ya. Tapi sekarang ini karena memang waktu kita juga sayang sekali terbatas Pak, padahal pertanyaan kayaknya masih banyak banget. Nanti kalau misalnya memang masih ada pertanyaan-pertanyaannya akan dijawab sama teman-teman panitia ya Pak ya? Siap. Oke, nanti akan disampaikan dulu nih ke para direkturnya, nanti teman-teman panitia akan bantu menjawab juga pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Nah, yang terakhir nih, bapak-bapak yang ada di depan, mangga ada yang mau disampaikan sambil mengumumkan juga siapa Pak yang keluar sebagai pemenang? Pertanyaan yang mana? Pak Edi. Silahkan Pak Edi. Siapanya kan nggak tahu tadi siapa yang bertanya. Pertanyaannya Pak, pertanyaannya. Karena kalau nama itu kan memang cuman pendek-pendek ya Pak ya. Kalau pertanyaan kan panjang tuh Pak. Itu Pak. Kalau begitu. Tantangan juga Pak. Saya sih sebetulnya ingin menyebutkan satu persatu pertanyaan. Baik. Tapi kan akan lama. Oke, durasi ya Pak ya. Durasi. Sementara tadi katanya waktunya sudah habis. Betul. Oleh karenanya, karena di sini hadir 9 direktur. Betul. Gitu ya, jadi saya berikan 9 kartu. Oke. 9 kartu. Ya. 5 kartu berisi 100.000. Alhamdulillah. Bukan untuk 5 sana, bukan. Bukan. Mahasiswa ya Pak ya? Mahasiswa. Mahasiswa. Ya. Punten, bukan orang tua mahasiswa ya. Ini mahasiswa baru ya Pak ya. Mahasiswa, Ya. gitu Oke, ya. mewakili Pak Edi, Ya, oke. Dan Ya. 4 kartu berisi Rp50.000. Oke, nah. Ada satu sisa kartu, akan diberikan ke tim penyanyi. Oke. Panitia. Iya. Kalau menyanyikan dengan baik lagu Payung Teduh Akad. Itu tantangannya. Karena seperti yang tadi disampaikan Pak Fahmi di awal, kuliah online ini kan menantang tapi seru. Betul. Dari para direktur sekarang memberikan tantangan kepada panitia, menunjukkan bahwa Unpad itu menantang dan seru. Nah, itu ya Pak ya. Betul. Pertanyaannya sanggup tidak? Demi hadiah mereka akan sanggup Pak. Sanggup, betul. Ya, begitu.
Kan ini karena kita berakad nih, mahasiswa baru ini berakad menjadi mahasiswa baru Universitas Pajajaran. Betul, Pak. Makanya lagunya akad. Akad. Gitu. Tapi biar lebih enak mungkin Bapak yang nyanyi. Oh, jangan. Nanti nggak jadi, Pak ya? Bukan, PH nanti ngehubungi saya repot. Oh iya. Iya, benar, saya Pak. terkenal repot kan? Repot Unpadnya, Pak ya? Repot Unpadnya. Repot Nggak ada Unpadnya. direktur keuangannya nanti. Betul, gimana Pak? Iya, Ini rekaman padahal yang terus. bahaya nih direktur Betul, keuangan gitu. Nanti Makanya sibuk ya. nggak usah deh. Betul, Nggak Pak. usah saja. Kasihan nanti Afgan nggak ada kerjanya kalau Bapak nyanyi ya Pak ya. Tersaingi nantinya ya. Tersaingi Betul, Pak, jobnya betul. ya Pak ya. Betul, Baik. betul. Nah, tapi dari 9 ini tadi pertanyaannya mau dikasih satu-satu Pak, tapi totalnya mungkin lebih dari 9 ya? Apa ada 9 pas mungkin? Teman-teman panitia ya sekitar segitu, mau dibagiinnya gimana Pak? Bagiin. Yang diingat adalah tadi pertanyaannya yang pertama tentang ya jaket, lalu KTM. juga betul KTM, lalu Paus. juga tadi paus. Itu baru 3 ya Pak ya? KIPK 4. KIPK 4. Tadi yang ke Pak Fahmi itu Yang Pak Fahmi itu ini Pak tentang pembelajaran seru dan menantang itu seperti apa? Nah, 5. Jadi tuh. pendidikannya gitu 5. dari sisi Cuma 5 ya? 5. 4 Berarti tadi tarik kan lagi 4-nya dong. 50.000 Pak. Karena katanya kan ini hari Jumat ya Pak ya. Ya, ya. Kalau misalnya sudah berniat itu nggak boleh ditarik lagi Pak. Gitu. Kalau udah diumumin itu pantang Pak. Pantang ya? Pantang. Oke, Jadi Bapak baik. harus bagi-bagi Pak gitu. Baik ya Pak ya. Gimana teh Ninit saja? Saya ikut. Ikut ya Pak ya. Ini sudah siap semuanya? Siap kan? Oke. Terlihat ternyata teman-teman panitia juga ya. Semangat untuk hadiah ya. Oke. Baiklah. Kalau begitu yang terakhir sebelum menuju ke nyanyian akad dari teman-teman panitia, ada yang mau disampaikan dari bapak-bapak semuanya? Pak Boy, silakan. Baik, kepada para mahasiswa baru, jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan, terus makan makanan bergizi, cukup istirahat, ya, jangan lupa berolahraga, ya, jauhi tempat yang berkerumun, itu saja. Salam Unpad. Yeay, bapak-bapak yang lainnya ada? Pak Edward? Oke, aman ya Pak ya. Mudah-mudahan gak ada yang mampet, gak ada yang bocor Pak ya. Aman, jadi santai. Oke. Oh, nggak ada yang rambas juga. Pokoknya semuanya aman aja ya Pak, nggak ada kendala apa-apa. Baiklah kalau begitu, akhirnya saya juga harus pamit teman-teman mahasiswa baru. Selamat bergabung dengan Universitas Pajajaran Bandung, salah satu universitas yang terbaik yang ada di Indonesia. Bapak-bapak atur nuhun, mungkin kita boleh berdiri juga bersama-sama karena ini adalah ending dari acara kita sore hari barangkali ini. dianggap hoax gitu, jadi Iya. saya serahkan ke Teh Ninit ini. Wah saya nanti yang dikejar-kejar mahasiswa. Oke, nggak apa-apa ya. Baiklah, buktinya saya hatur nuhun serahkan. bisa ya Pak ya. Alhamdulillah loh buat dibagiin lagi maksudnya ya. Baiklah, terima kasih sekali lagi teman-teman mahasiswa baru seperti kata Pak Boy, jaga kesehatan, ikuti protokolnya juga, jauhi kerumunan, rajin cuci tangan dan gunakan masker. Saya nggak pakai masker karena tadi jaraknya juga berjauhan dan lagi ngomong, tapi sekarang saya pakai masker, ini adalah masker Unpad ya Pak ya. Wah beda sama bapak-bapak ya. Kenapa berbeda ya? Karena saya kan bukan direktur Pak. Oke, baiklah kalau begitu langsung saja. Ini dia teman-teman panitia akad. Ikut nyanyi ya. Ikut nyanyi ya. Para direktur. Baik, Siap. Karena permintaan para direktur akan karena cinta. Harus nyanyi. Ya. Siap. 1, 2, 3. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Diriku dengan melodi Untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta, tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Jangan lupa juga untuk teman-teman mahasiswa
mahasiswa baru Unpad untuk memfollow sosial media Universitas Padjadjaran Bandung di @Universitas Padjadjaran. Bukan karena kuat dan hebatku, semua karena Unpad, semua karena Unpad. Mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih Unpad. Terima kasih Unpad, Pramuda, mahasiswa baru, selamat bergabung. Terima kasih semua adik-adik. Mahasiswa Unpad, Jawara. Semangat berkuliahnya walaupun lain. Dan bila aku berdiri dan sampai hari ini, bukan aku dan hebatku, semua karena Unpad, semua karena Unpad. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih Unpad. Terima kasih. Unpad satu, Unpad kita semua. Unpad juara. Unpad juara.